Hakim di sini dan hari ini mungkin gua mau nge-review yang kit ini ya, kit yang di luar dari seri Gundam ya. Karena ya seri Gundam bosen buat gua dan ya kayaknya ada yang menarik ini buat Bandai ya, dan mungkin jarang juga di Indo di unboxing sama di review. Jadi ya, gua mau ambil juga. I want to take a cake of it. Jadi hari ini gua akan review 29 Durandal Valkyrie Saute Out. Nah, oke. Altos Automeus. Ya, ini mungkin kalau nggak tahu ini seri Macross ya. Seri ini udah lama ya, dia udah kelihatan udah 40 ya, udah serinya udah 40 tahun yang lalu ya. Kalau rumornya sih Zeta itu ada karena ini Zeta itu ada karena kit ini, karena seri Macross ini yang katanya oke. Dan mungkin kalau yang nanya-nanya kenapa gua tiba-tiba kepengen ini, jadi gua ngeliat di postingan YouTube ada yang nanya ini gimana menurut menurut lu pada gitu ya, pada nanya, ada yang nanya gitu. Dan di Indo pun juga jarang yang nge-review gini ini ya, apa YF29 ya. Jadi dengan dompet gua yang kering dan tabungan yang ada, sekarang gua pergi ke toko hobi dan beli ini. Dengan harga kemarin itu dapatnya 600.000 ya. Kalau di Jepang itu mungkin sekitar 4 ribuan lah, karena gue ngeliat di toko di sana tuh dulu yang Maximilian Genius versi ini yang sama, cuman dia beda ini doang ya, beda ada tambahannya lah di belakangnya itu, di packnya itu ya sekitar 5.000 yenan. Jadi I think it's a good deal. Oke, untuk 600.000, cuman bagaimana nih? Soalnya ya mungkin ada yang bilang kemahalan ya untuk HG. Tapi menurut gue ini enggak, soalnya dia tebel. Ya, oke, kita lihat ke sebelah. Ya, kita lihat sebelah di sini. Di sini dia, wih. Ya, ini ada versi flight mode-nya, fighter mode-nya, dan ini Gearwalk. Nah, ini yang paling beda di antara Gundam ya. Dia ada 3 mode, Battle Royale, Gearwalk, sama mode pesawatnya. Dan di sini di notice juga ada shortcut chance ya, jadi dia nggak fully ini ya. Kalau di Gundam nggak fully transform lah. Selanjutnya ini actionnya, ya ini hampir semua actionnya sama. Ya kita bisa lihat di sini ada stiker segaban. Ntar kita lihat aja gimana pas buka. Untuk sebelah sininya oke. Ini dari Macross Frontier ya, seingat gua, sama ya. Dan sebelahnya lagi itu kita dikasih lihat hasil jadinya, dan hasil jadi gak pakai stiker yang ada ya. Dan ini ada tambahannya, dia kalau pakai water slide decal itu dia ada tambahan markingnya ya, buat apa kayak warning semacamnya ya. Jadi itu yang ada di kotaknya. Sekarang kita buka. Oh ya, mungkin buat yang nggak sadar, matras pertama kali video gue muncul juga ada di sini ya. Sekarang kita buka aja dulu. Oh ya udah gue ngecek ya tadi ya. Buku manualnya lonjong gini ya. Oh, sama bentuknya majalah. Oke. Backnya ada 4 ya, 4 back. Untuk yang mungkin lumayan gede ya. Oke, alamak. Di dalamnya ada tuh 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 runner stand, stiker segede gini, dan manual. Ya, udah itu dalamnya. Ya, jadi balik lagi ya ke 12 runner. Ya ini tapi karena kitnya 1:100 lah ya, kalau dari ininya. Kalau dari manualnya sini ditulisnya 1:100 ya. Jadi ya mungkin menurut gue wajar aja lah ya sebanyak ini walaupun high grade. Dan ini dia. Oke, untuk runnernya mungkin bisa kita lihat ya satu-satu. Dia tuh ya mungkin kalau menurut gue sih ya, gue nggak pernah buat seri-seri Macross atau seri di luar dari Gundam ya, seingat gue ya. Oh, nggak, kecuali itu Tokyo Sky Tokyo Sky Tower kayaknya ada tuh. Ya, ada itu ya, itu ya, itu kita yang pernah gue buat di luar selain Bandai ya. Atau Hongli. Nah, ya Tart Bandai itulah. Ya, jadi kalau menurut gue ini kitnya cukup menarik lah ya untuk dari segininya ya, runnernya, karena gue nggak tahu ini mau ditaruhnya di mana kecuali ya bagian tangan ya, di runner
part E1 yaitu tangannya, taulah ngarahnya kemana. Dan ya sebenarnya gue penasaran nih ntar hasil jadinya gimana ini. Gue nggak pernah buat seri manapun di dalam Macross ya. Jadi ya don't blame me kalau gue nggak tahu apa-apa. Dan oke, kita langsung lihat aja dulu ke hasilnya gimana. Let's go. Oke, jadi kitnya udah jadi dan ya mungkin stylenya gue buat nge-review kayak gini tuh gue nggak pakai stikernya dan gue belum panel line, jadi ya gue nggak pakai itu stiker segaban karena menurut gue stikernya ya mungkin kurang bagus lah menurut gue ya, karena sebenarnya itu stikernya kayak stiker tahun 2014an sih buat nutupin miscolornya ya yang ada di beberapa tempat, karena ya mungkin kalau menurut gue kalau Bandai ngeprint tambahan buat itu jadi mahal ya, jadi mahal kitnya ya. Dengan di kita udah 600 masa mau ditambahin jadi 700 buat hybrid, jadi ya, mau nyaingin si Gundam apa ya, dua itu udah lebih dari 800.000 lebih, jadi ya menurut gue ini ya udahlah fair lah dengan stiker segede itu dengan harga yang 500.000 lah, di Jepang kan 5.000 yen, kalau di sini ya tambahlah 100 kasih buat ini buat profit lah, jadi ya 600 udah adjustable lah, inilah udah oke lah ya. Untuk kesannya gue pas lagi nge-build ini ya emang beda banget sama Gundam ya. Jadi ya kaki contohnya kan mungkin ada beberapa yang mungkin 11-12 lah sama Gundam, tapi ya emang rasanya beda lah. Sama ya itu terutama bagian kaki bawahnya itu emang agak aneh ya, pertama kali gue buat juga kayak kok miring banget gitu kan, agak aneh, tapi ya setelah dibuat ya oke, justifiable lah, ya udah terjustify lah istilahnya mah. Ininya snapfitnya udah oke lah, cuman karena ini bisa berubah ya jadi fighter sama gerwolf ya, itu istilah buat Sparrow, jadinya dia ada part swap dan kadang part swapnya itu terlalu keras ya, jadi harus pakai tenaga atau diakalin gitu, harus dipotong di salah satu tempatnya itu. Iya, dan gua matahin beberapa tempat ya, di sayap sama di bagian laser potnya. Jadi gue harus bongkar dan harus ya kasih kreativitas dikit lah biar masih bisa tahan lah buat benerin. Ya, jadi itu. Dan ya terus yang kedua ya itu plain banget ya kalau nggak pakai itunya ya. Kan kalau di movie-nya kelihatannya ini banget ya, striking banget gitu. Kalau di MS-nya kalau di Baltroid-nya yang model kitnya kayak plain gitu ya, karena ya stiker semua itu, terutama kan sign-signage-nya itu stiker semua, sama ya ada part separation, ada part yang emang putih semua ya, yang harusnya itu ada beberapa part warna juga, tapi ya karena ini agak susah kayaknya buat di part separated kayak agak susah, jadi udahlah jadiin satu warna aja gitu. Ya paling itu sekarang kita coba satu-satu aja dulu. Oke, yang pertama kita ke body dulu. Ya kenapa bodinya sama sekalian belakangnya, karena ya ini Macross jadi ya ini sekalian jadi satu kesatuan ya. Menurutku jadi satu kesatuan lah. Yang pertama pasti mungkin bisa dilihat cungkring ya, alamat. Mungkin bisa kita lihat ya, ini cungkring pakai banget ya, dan konektornya 3 kayak biasa, tapi di sini pakai gede, 2 ball joint buat buat lengan ya, tapi kecil. Sama ini yang menarik ya, di sini tuh ada kayak plastik bening gini, ini ada di beberapa tempat ya, di kepala juga ada, ini di kepala ada 2 part, dan di sini di bodinya ada dua juga. Nah ini tuh kecil banget ya, apalagi di bagian sayap ini rawan hilang ya, karena mirip kayak Navmar, ini mirip kayak part gate yang kecil kayak gini, mirip kayak gini, cuman warnanya bening gitu. Jadi ya kalau hilang, oke, berarti harus nyari di antara tumpukan potongan-potongan kecil gini. Dan ya ini susah memasangnya, jadi ya harus ekstra hati-hati ya bagian part-part beningnya itu. Dan ya ini menurutku sih kalau dipakai secara biasa ya, dimainin biasa, ini
nggak bakal cepat hilang ya, karena ya ini cukup solid juga nyatu di sini. Tapi ya kadang kalau kebanting nggak sengaja ya hilang, ya udah. Ya walaupun ya bisa lah ketemu, cuman chance-nya juga nggak gede juga. Jadi harus ekstra hati-hati. Kalau bisa dilem aja di bagian part-part yang ungu begini, kalau bisa dilem aja biar nggak hilang ya. Untuk di part ini tuh nggak banyak-banyak banget, cuman ada buat ininya, buat movement, buat posing ada. Ini bisa gini. Terus untuk lengannya bisa dikit lah, bisa dikit naik turun, terus dia bisa maju gini. Nah, untuk belakangnya karena ini bagian dari sayapnya ya, dia laser pot, dia harusnya naik ini. Ini entah agak loose. Terus yang ini tuh kalau pas mode fighternya dia di retract ya. Jadi bisa kayak gini. Bisa kalau pas lagi mode battle royale dia ini keluar kayak gini modenya. Tes. Oke, sekarang ke lengan. Nah ya, ini lengannya mungkin cungkring dan panjang. Ya ini agak-agak panjang ya, nggak tipikal banget ya di antara mecha ya menurutku. Nah ya rata-rata mecha yang aku buat ya Gundam, jadi ini rasanya kurang simetris. Dan ya menurutku ya klasik aja lah, biasa tangan itu. Tapi ini tuh cuman punya satu ini aja ya, satu movement ininya, apa tempat jointnya itu cuman satu, jadi dia bisanya cuman sampai sini doang, nggak bisa lebih. Dan ya untuk bahunya masih bisa lah digerakin lah. Tangannya ya oke, pakai ball joint dan ada beberapa opsi juga. Sama di sini banyak banget opsinya. Apa opsinya, option handnya ya, option handnya banyak banget. Dan ya sebenarnya sih part ini ya, part yang part ya, tapi ya masih bisa lah, mungkin siapa tahu dipakai mau di mana gitu. Dan yang terakhir itu dia ada missile pod ya, micro missile. Jadi di sini ya mungkin detailnya nggak terlalu kelihatan, cuman ada kecil-kecil gitu ya, kecil gitu ya. Nah ya mungkin ya syukurlah nggak ada ininya, nggak ada stikernya, cuman ya kalau dijadiin part separated juga repot juga. Jadi ya menurutku ya udah bersyukurlah, udah apa, dapat ininya, apa dapat detailnya, dapat walaupun ya dalam bentuk warna yang sama. Nah untuk tangan itu ya mungkin ini. Dan oke, kita lanjut aja ke ini, kita terusin ke ayai, it's overheating.
Oke, kita lanjut lagi ke bagian ya, bagian kaki. Ya, oke kita naikin dulu. Nah, ya mungkin ini kaki paling well, aneh dan menarik karena ya ramping, ramping dan ya sebenarnya gimmicknya lumayan banyak di sini ya. Apalagi ya ini bagian engine-nya lah istilahnya kan, bagian engine dari fighter mode-nya sama bagian kakinya dari Gerwalk ya. Nah ini Gerwalk agak menarik ya, apalagi ntar nanti. Nah untuk kaki ini dia mau kayak biasa bisa gerak tentu, tapi ini pakai konektornya ball joint di bagian ininya. Bagian ininya konektornya ball joint, ya dimasukin ke bagian sini ya. Dan ini part transform itu dia kepake juga ini. Jadi ya, ya sebenarnya kalau buat transform sih butuhnya dikasihnya 3 part doang ya buat ngubah ya. Jadi ya, well, nggak inilah yang diperlukan aja lah, bukan yang wah yang harus rempong banget. Cuman ya ada beberapa yang harus dicopot, terutama ya ada yang harus dicopot ya, ntar kita lihat aja. Untuk kakinya itu dia ngegerakin ininya ya apanya ke kiri dan kanannya itu bukan di atas sini ya, tapi di bawah sini. Iya, di bawah deket ininya, deket pas segi bengkoknya itu, jadi dia geraknya di sekitaran sini. Jadi ya untuk kakinya tapi nggak terlalu bisa gerak banyak ya, karena ya emang udah di limit ya, nggak bisa 360 nggak bisa 360 lah. Jadi dia bisa kakinya cuma segini kecil, tapi bagian kaki atasnya dia ada joint gini, jadi ya bisa diperluas lagi gerakannya mau kemana, walaupun ya agak terhambat lah sama ujung kanarnya ya, ujung kanar ini agak-agak ngalangin. Terus aduh, nah ini dia ball joint juga dan ya bisa geraknya begini. Nah ini khusus buat fitur Gerwalknya. Dan tadi ya gue juga bilang ada micro missile juga, dan ya di bagian pot 2 ini. Pot 2 ini isinya micro missile kalau di settingannya ya. Dia tinggal buka gini. Mana lu? Nah, ini sama satu lagi di sini. Nah, ini kecil-kecil semua ya. Kalau mau dicat ya bisa, cuman oke mungkin kalau ada yang takut sama banyak-banyak dan berlubang-lubang mungkin takut ini. Ya agak-agak banyak soalnya. Untuk gerakannya ini kita balikin dulu, dia bisa gini ya, bisa lah ya tengkuknya ya nggak full sampai nyentuh lutut bawah, cuman bisa lah ya, bisa sampai gini. Terus untuk kakinya dia gini, dan ini bisa dimasukin ya kalau pas lagi mode ininya, mode fighternya. Dan ya ini ini mungkin mode Gerwalk tapi bisa kita spill dikit lah ya. Nah gue spill dikit lah. Nah bagian kaki sini bisa ini ya, bisa ditarik. Tar dia jadinya gini ya. Ini pas mode Gerwalknya ya. Aku nggak tahu Gerwalk itu dari mana istilahnya, cuman kayaknya bahasa Jerman bukan. Jadi dia mode Gerwalknya dia kayak gini ya, nanti kita lihat aja habis ini tentunya kayak gimana pas jadi Gerwalknya. Cuman kalau bisa gue lihat sih ini agak-agak lembek ya, kayak ada yang kurang gitu. Oke, mungkin itu dari seluruh partnya ya yang ada di main battle droidnya ya. Jadi kita coba aja habis ini langsung ke mode Gerwalk. Oke, let's go.
Oke, dan ya setelah ditambah di part swap jadi mode fighternya. Dan mode ini ya ini mode fighternya ya mungkin kalau tahu ini dia kayak apa, mode fighternya ini mirip kayak Su-27 ya, yang Swap Wing itu, prototipenya dari Uni Soviet. Dan ya katanya sih mechanical designernya ngambilnya dari situ juga inspirasi. Jadi kelihatan Swap Wing dan ya gue suka Swap Wing karena ya beda dari yang lain. Dan ini dengan konsep seperti kayak bagus gitu kan dengan Swap Wing gitu. Dia ada tambahan landing gear ya. Jadi kalau mau mode posisiin ke pas lagi parkir di bawah bisa, dan nggak gang apa rifle-nya nggak ganggu kok sama landing gear-nya ya. Dan ya mungkin ini gue jadi penutup sekalian penutupnya. Gimana menurut lu pada kit ini, menurut lu pada layak atau bagus atau enggak? Karena ini di sini lumayan di Indonesia lumayan jarang ya yang review kit ini ya. Apalagi Macross ya karena cinta segitiganya. Ya kita juga banyak sih cerita gitu-gituan. Ya, sekian dari gua dan wassalam.